Hari ini Intan mau membahas salah satu tradisi pernikahan yang cukup unik. Tradisi pernikahan salah satu etnis minoritas di Tiongkok, yaitu suku Tujia. Bayangin guys, cewek di sana tuh ya kalau mau nikah wajib nangis tiap hari selama 1 bulan. Syaratnya kayak gitu. Di video ini Intan mau menjelaskan tradisi menangis itu kayak gimana prosedurnya dan kenapa sampai ada tradisi menangis seperti itu. Dacia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start! Sebelum masuk ke tradisinya, tak kasih tahu dulu tentang suku Tujia. Suku Tujia itu salah satu suku minoritas di Tiongkok. Dia itu tinggalnya di provinsi Hunan, Guizhou, dan Hebei. Suku Tujia ini tidak terlalu banyak guys. Menurut sensus 2010, suku Tujia ini populasinya cuma 8 juta. Tapi meskipun populasinya cuma 8 juta, suku Tujia ini sudah mendunia karena dia itu tinggal di Changjiajie. Karena kebanyakan suku Tujia itu tinggal di Changjiajie yang merupakan kota pariwisata. Changjiajie ini pemandangannya bagus banget guys, saking bagusnya sampai masuk list UNESCO Heritage Site. Bagusnya kayak gini nih Changjiajie. Nah, biasanya nih turis-turis yang ke Changjiajie itu dia itu diajakin ke tempat-tempat di mana suku Tujia ini beraktivitas. Suku Tujia ini adalah suku yang sangat menjunjung tinggi tradisi. Hampir semua suku Tujia ini bisa menyanyi dan menari tradisional sehingga ini yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. 没经过专业训练的，没经过专业学校的，就是我们土生土长的民间的传统。在我们土家族，能走路的会跳舞，能说话的就会唱歌。 Intermezzo sebentar ya guys ya. Kalau teman-teman ke Changjiajie, di Changjiajie itu ada pasar malam ya, seperti pasar malam biasa. Dia itu menjual souvenir, makanan. Yang unik dari pasar malamnya Changjiajie ini, orang-orang yang jualan di sana untuk menarik pelanggan, dia itu pakai baju tradisional. Baju sukunya masing-masing, sedangkan di pasar malam itu yang jualan bukan cuma suku Tujia doang, ada 5 suku yang tinggal di Changjiajie ini. Intan pengen banget ke Changjiajie tapi belum kesampaian. Mau nggak teman-teman kalau misalkan China sudah open turis, kita tur bareng-bareng ke Changjiajie? Ya Intan tahu sih yang nonton video ini nih banyak yang dari luar Surabaya, luar pulau, bahkan luar negeri. Mungkin nanti bisa diatur langsung ketemuan di sananya. Ini baru wacana kasar buat teman-teman yang berminat, silakan direspon di komen sekalian tempat tinggalnya teman-teman ada di mana. Nanti untuk masalah lebih lanjutnya bisa dibicarakan setelah China Open Tourist. Oke, sekarang kita masuk ke tradisi pernikahannya. Beberapa bulan yang lalu, Intan baru saja membahas tentang tradisi pernikahan tradisional di Tiongkok, yang mana sudah jarang dipakai lagi di zaman sekarang. Di video pernikahan tradisional kemarin, Intan bilang ada sesi tangis menangis saat mempelai wanita itu mau masuk ke tandu pernikahan, mau menuju ke rumah calon suaminya.
Kenapa sih ada sesi menangis-menangis seperti itu? Karena mungkin itu terakhir kalinya anak dan orang tua itu bertemu, bertatap muka. Untuk kedepannya bakal sulit bagi seorang wanita untuk ketemu orang tuanya lagi. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu, siapa toh yang gak bakal nangis? Kalau zaman sekarang setelah wanita menikah mau ketemu orang tuanya minggu depan kek, setiap minggu kek, itu sudah gampang. Zaman sudah berubah. Banyak tradisi yang ditinggalkan. Tidak demikian dengan suku Tujia. Suku Tujia masih memegang erat tradisi menangis ini sampai sekarang. Apa sih tradisi menangis itu? Tradisi menangis itu disebut dengan cho tang, di mana cho artinya duduk dan tang artinya ruangan. Kenapa dinamakan duduk di ruangan? Karena nangisnya itu bareng-bareng berada dalam satu ruangan. Dan yang lebih epik lagi, menangisnya itu bukan cuma 1 hari, bukan cuma 2 hari, tapi 1 bulan penuh. Bahkan ya, menurut China Daily, ada seorang pengantin wanita, dia itu ndak nangis saat dia nikah, dan saking malunya orang tua itu sampai dia itu ngebukin anaknya karena nggak nangis. Sekarang gimana kronologisnya tradisi menangis ini? Calon mempelai wanita harus menangis selama 1 jam per hari hingga 30 hari sebelum pernikahannya. Calon mempelai wanita di saat malam hari itu berjalan ke ruangan, menangis sendirian. Itu untuk 10 hari pertama. 10 hari kedua, calon mempelai wanita juga nangis di ruangan itu selama 1 jam. Tapi kali ini ditemenin oleh ibunya. Di 10 hari yang ketiga, yaitu hari ke-21 sampai 30, calon mempelai wanita itu nangis bareng-bareng bersama keluarga yang mau nangis, entah kakaknya, bibinya, pokoknya yang tinggal di rumah tersebut. Dan untuk mancing supaya air mata itu bisa keluar, kadang-kadang mereka itu menyanyikan lagu-lagu yang sedih-sedih. Lagu itu disebut lagu tangisan pernikahan. Karena suku Tujia ini masih kental dengan tradisi, jadi jika ada seorang wanita tidak menangis menjelang pernikahannya, maka dia akan mendapatkan hukuman sosial, jadi gunjingan sana-sini. Maka itu, gadis suku Tujia sejak usia 12 tahun diajarkan cara menangis itu kayak gimana. Karena menangis itu susah guys, nangis 1 jam loh itu. Apalagi kalau kondisi hatinya lagi bahagia. Misalkan nih ada temennya Intan, telepon Intan, Tan tak kasih tong jupia nih, tapi syaratnya kamu harus menangis 1 jam. Terus Intan disuruh menangis sambil membayangkan enaknya roti tong jupia. Mana bisa, nggak bisa. Dulu ada satu part di tradisi menangis ini, part ini disebut mengumpat mak comblang. Mengumpat mak comblang ini sekarang sudah tidak dipakai lagi karena zaman dulu itu kalau menikah, pernikahan itu ada di tangan mak comblang dan orang tua. Karena seorang anak tidak boleh mengumpat orang tua, makanya yang diumpat adalah mak comblang. Tapi tradisi ini sudah tidak ada karena sekarang orang kalau menikah itu milih-milih sendiri, sudah tidak ada mak comblang lagi. Meskipun part mengumpat mak comblang ini sudah tidak ada, tapi tradisi menangis itu masih ada, meskipun ritmenya ya enggak kayak dulu sekarang 1 bulan penuh. Mereka sekarang itu masih melakukan tradisi menangis itu ya untuk melestarikan tradisi. Buat teman-teman yang belum nonton video pernikahan tradisional, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Setiap tradisi pasti punya kisah yang melatar belakangi, begitu juga dengan tradisi menangis sebulan. Kisah ini berawal dari zaman Warring State Period atau zaman negara berperang. Saat Tiongkok terpecah menjadi 7 negara, yaitu Qin, Wei, Zhao, Han, Chu, Yan, dan Qi. Dikisahkan seorang putri dari negara Zhao dinikahkan dengan seorang pangeran dari negara Yan. Ibunya itu cinta banget kan sama putrinya, dia itu menangisi kepergian putrinya dan berharap supaya putrinya itu sering-sering mengunjungi dia meskipun itu agak tidak mungkin untuk zaman itu.
Yang nangis bukan cuman ibunya doang, masyarakat juga menangis sebagai bentuk penghormatan terhadap sang putri. Ini adalah kisah yang mengawali tradisi menangis yang dijalankan sampai sekarang. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang tradisi menangis ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.